Durian kampung atau durian lokal, hari ini saya coba memasak ikan dengan menu tempoyak ya. Tempoyak itu ikan durian yang sudah difermentasi. Jadi ikan-ikan yang bisa dimasak tempoyak enak seperti ikan bandeng ya. Ikan-ikan yang berasal dari sungai. Kalau ikan yang dari lautan itu ada beberapa jenis ikan yang memang kurang enak kalau kita masak tempoyak ya, karena memang nggak menyatu juga dia dengan kuah, dagingnya terlalu keras. Jadi ikan-ikan yang dagingnya lembut itu bisa kita masak dengan tempoyak. Ini kita nggak usah banyak, cabenya kurang lebih 12 batang, bawang putih, bawang merah, itu aja bumbunya. Kemudian durian fermentasi ini durian yang udah saya hancurkan Pak, isi durian yang sudah kita fermentasi atau tempoyak kita kasih air hangat lagi, air panas, biar dia rasa duriannya atau aroma tempoyaknya itu enak. Jadi setelah seperti ini kita masukkan dulu ikan. Jadi kalau ikan tuh ya, ikan-ikan yang berasal dari sungai itu semuanya bisa kita masak tempoyak, termasuk udang, kepiting lebih enak lagi kalau kita masak tempoyak kalau kepiting. Nah, ini ikan bandeng kita masak. Kepiting juga enak kalau kita masak seperti ini, apalagi udang. Jadi kalau ini namanya gulai tempoyak, tapi kalau udang itu bisa kita masak sambal. Kita sambal aja udang itu dengan tempoyak itu udah enak, apalagi kalau kita bikin kuah seperti ini. Jadi tergantung selera ya. Cuman kembali lagi, kalau kemarin saya bikin itu daging sapi. Saya pernah bikin daging kijang atau daging rusa pernah. Ayam kampung atau ayam petelur, tapi kalau ayam pedaging itu rasanya kurang enak kalau kita bikin masak tempoyak seperti ini. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Nah setelah seperti ini mendidih, kemudian kita masukkan ini. Nah ini namanya tempoyak. Tapi dengan catatan tempoyak itu jangan langsung kita masukin ke dalam ini. Artinya tempoyak yang masih utuh kita masukkan ke dalam ikan seperti ini. Itu rasanya kurang enak. Tapi yang lebih bagus itu kita cairkan dulu dengan air hangat. Jadi tempoyak biarpun udah katakanlah umurnya 8 bulan atau 9 bulan di dalam tempat, dia tetap bagus, tergantung teknik pembuatannya. Kemudian kalau disimpan di kulkas juga bagus. Dengan catatan ketika kita akan memasaknya nanti, itu usahakan duriannya atau tempoyaknya itu kita kasih air hangat dulu. Setelah kita kasih air hangat, baru kita masukkan ke dalam ikan dengan cara yang sudah saya bikin ini. Nah ini kita kasih air secukupnya ya, tergantung keperluan. Ini saya masak nggak terlalu banyak karena sebentar lagi saya berangkat ke kebun durian karena beda kabupaten. Jadi ini buat anak-anak, buat ibu saya juga. Kita tunggu sampai dia matang. Kemudian kalau masalah bumbu penyedap rasa, ini terserah ya, sesuai dengan selera apakah mau asin. Tapi biasanya saran saya kalau untuk garam, karena ketika proses pembuatan tempoyak itu atau durian fermentasi itu udah menggunakan garam sama gula. Jadi untuk penggunaan garam itu dikurangi saja, nanti disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah inilah teknik pembuatan ikan gulai tempoyak ya. Ini ikan bandeng yang saya bikin. Kalau mau bikin misalnya dari ikan laut seperti ikan gembung, kalau tongkol sebaiknya jangan dimasak dengan ini ya. Ikan tongkol kurang enak kalau dimasak dengan tempoyak. Atau ikan tenggiri. Ikan tenggiri juga nggak enak. Ikan mayung ya, kalau di daerah kami namanya ikan mayung, seperti ikan apalah ya. Saya juga bingung mengandaikannya. Atau ikan pari masih enak. Pari itu kan ikannya kulitnya tuh, tekstur kulitnya kurang bisa diserapi kuah gitu. Cuman kalau memang mau dipotong agak tipis dikit kalau ikan pari. Kalau ikan hiu itu saya pernah coba dengan masak tempoyak seperti ini, juga enak dengan catatan dipotong tipis. Apalagi kalau ada ikan kerapu, ikan gembung misalnya. Kalau jenis-jenis yang sifatnya kerang yang punya cangkang sebaiknya jangan dimasak seperti ini, tapi direbus dulu. Setelah direbus baru kita sambal dengan tempoyak. Tapi kayak jenis kerang, ada hewan yang bernama kepah atau kumpang atau apa gitu ya, itu kurang enak lah kalau berurusan dengan tempoyak atau durian. Tapi yang lebih enak tuh udang. Nah itu. Kalau cumi, saya pernah masak cumi atau sotong dengan teknik ini, kurang enak juga karena memang tekstur cumi atau sotong itu dia licin.
kemudian dagingnya keras, jadi nggak bisa diserap oleh kuah. Makanya saya nggak suka bikin itu. Tapi kalau untuk ikan sungai, ikan yang berasal dari sungai itu semuanya enak kita masak tempoyak. Dengan catatan seperti yang tutorial yang saya bikin ini. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf saya juga bukan koki, hanya sekedar berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.